berdikari, yes, yes, yes. Tunggu berdikari, yes, yes, yes. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam acara Info Seniman. Kali ini saya Argo Pratomo Nugroho sudah siap mengawal Anda dalam acara ini. Dan kali ini saya sudah berada di kawasan Jogja Galeri, alun-alun utara Yogyakarta. Saya mengunjungi pameran tunggal Dunadi yang bertajuk Singing of the Darkness. Pemirsa, selamat menikmati. Nah pemirsa, saya sekarang sudah ada di ruang pameran di Jogja Galeri, alun-alun utara Yogyakarta. Dan saya sudah langsung bertemu dengan pematung handal Bapak Dunadi yang kali ini memamerkan pameran tunggalnya dalam tajuk Singing of the Dark. Pemirsa, langsung saja saya bertanya langsung kepada Pak Dunadi. Selamat malam Pak Dunadi. Selamat malam. Mungkin bisa diceritakan Pak Dunadi proses kreatif ketika Anda menampilkan karya yang sedemikian spektakuler ini Pak Dunadi. Ya, terima kasih. Selamat malam. Jadi Singing on the Darkness itu saya menggambarkan ya istilahnya zaman sekarang, zaman yang globalisasi, zaman yang perubahan, zaman perubahan dalam arti dari ketatanan sampai sekarang kelihatannya reformasi yang demikian bebas, orang akhirnya bahkan dahsyat. Nah, itulah saya mempunyai gejolak dalam diri saya, batin saya. Sekarang kok istilahnya orang itu tidak ada satu tata krama, tidak ada satu saling harga menghargai. Semua itu mudah marah, mudah tersinggung, orang mudah tersinggung, pemaksaan kehendak sesuatu, pemaksaan kehendak. Nah, itu gambaran-gambaran itulah tidak ramah lagi. Sekarang contohnya, sekarang kalau kita di airport, di stasiun, dimanapun orang itu sudah kayak jutaan, padahal itu kita saudara. Ya, kalau dulu kan karena ya mungkin dengan zaman globalisasi, sekarang mungkin diteblek gini aja, merasa mungkin kalau ada apa-apa saling tolong menolong, sekarang itu merasa apa ya? Nah itulah bahkan wah itu dikira mau disantet lah. Itulah hal yang sangat-sangat sekarang itu kesannya kehidupan sekarang sangat menakutkan. Apakah itu sedemikian fatalnya? Padahal kalau kita ya maaf, kalau di luar negeri itu sekarang itu orang di luar negeri itu kan ramah, saling menghormati. Bahkan kita membuat rumah, membuat pembenahan kamar aja jangan sampai tetangganya itu terdengar. Gimana toleransi kehidupannya itu kan luar biasa. Tapi kita sendiri orang timur yang demikian dulunya ramah, pakai sasmito aja kita sudah tergerak merasa ini. Tapi sekarang itu banyak orang yang demikian teriak, demikian wah. Nah itulah gambaran-gambaran saya menggambarkan sesuatu ini, apakah demikian pemberontakan saya gitu loh. Jadi itu istilahnya saya gambarkan dengan kepala manusia, dengan segala otaknya. Itulah teriakan, imidasi ke orang, tidak kepercayaan kepada orang. Nah, akhirnya teriakan itu seakan-akan sebagai nyanyian, tapi nyanyian secara kegelapan. Yang keluar adalah binatang-binatang, teriak-teriak binatang. Orang istilahnya misuh ya sekarang, yang keluar binatang. Nah inilah gambaran saya untuk memvisualisasikan gagasan saya itu. Tunggu berdikari, yes, yes, yes. Tunggu berdikari, yes, yes, yes. Ini di sebelah kita ini ada gajah-gajah ini. Menurut Anda apa ini yang ingin Anda sampaikan ini? Jadi sesuai yang tadi saya sering menggarap suatu monumen, saya sekarang keterbatasan oleh ruang, karena itu ruang saya anggap tidak ada ruang, makanya gimana saya menampilkan sesuatu
itu biar ada interaktif. Kenapa sih kok sampai nembus tembok, keluar dari tembok? Lah itulah gambaran saya bahwa ini saya anggap tidak ada ruang. Makanya ini ada gajah yang saya potong, kita tempelkan tembok, seakan-akan gajah itu lari ke luar, ke selatan menembus tembok. Kemudian ini juga akan menembus tembok, ini keluar dari tembok, ini menuju sesuatu yang kesananya itu seakan-akan tidak ada suatu ruang. Itu di sananya ada lagi ceritanya ke ini. Jadi dengan adanya ini kita ada seakan-akan itu ada komunikasi ke sananya. Nah, jadi memang gajah itu betul-betul menembus tembok itu ya? Ya, ada ceritanya. Makanya kalau kita lihat dari sana itu seakan-akan ada binatang itu semua keluar. Sebetulnya pesan apa yang ingin Anda sampaikan ketika ini jelas ya bahwa seharusnya pejabat tahu atau birokrasi kita tahu bahwa apa yang Anda ingin sampaikan ini paling tidak dengan bahasa simbol seperti ini mereka bisa memahami. Ini mungkin bisa Pak Dunadi sedikit memberi istilahnya asistensi seperti itu, Pak. Ya, jadi memang di dalam seni rupa di Jogja khususnya, mungkin di Indonesia itu lain dengan Cina ya. Nah, kalau Cina itu benar-benar negaranya itu menghargai masalah karya seni. Kemudian sampai orang Indonesia, orang Jogja pun malah dibikinkan museum di Cina. Itu kan sangat sebenarnya kan tergerak. Sangat memukul kita sebetulnya. Memukul kita sebenarnya. Dan sebetulnya seharusnya pemerintah malu ya seperti itu ya. Makanya saya itu sebenarnya kagum dan kangen kapan Indonesia punya Presiden Soekarno lagi gitu loh. Yang begitu ya. Yang demikian menghargai masalah karya seni. Meskipun waktu Bung Karno dulu kan kondisi ekonomi baru berantakan, semua belum tertata negara. Itu apa? Beliau mengoleksi lukisan, mengoleksi patung-patung, membuat suatu monumen yang spektakuler. Nah, kan hal yang luar biasa. Menerbitkan buku masterpiece ya, yang menyangkut karya seni ya. Nah, sekarang sudah berapa tahun, gitu? Nah, bahkan kita seperti saya sendiri pun tertatih-tatih dalam menggarap sesuatu, istilah eksis di dalam kesenian, eksis di dalam menampilkan suatu karya-karya. Apalagi kita karya patung. Karya patung bukan kayak karya lukis. Ya, mungkin bisa istilahnya kayak orang Jogja, satu kontainer aja berapa lukisan bisa dibikinkan museum di Cina. Tapi kalau patung itu kan memerlukan ya ekspresi yang lebih luas ya. Ekspresi yang lebih luas, kemudian cara penggarapannya udah sangat lain sekali. Dari sisi harga bahannya ya. Makanya ini barangkali sekaligus menjawab tadi pertanyaan saya bahwa proses ini sangat panjang ketika Anda akhirnya memutuskan untuk berpameran di penghujung tahun ini ya. Pameran tunggal maksud saya. Ya, sebenarnya ini saya tergerak setelah Pak Edi Sunarso itu pameran di awal tahun di sini, waktu itu Desember kalau nggak salah, Januari 2010. Nah, saya sebagai muridnya bisa menutup di tahun 2010 di Desembernya. Bahkan Pak Edi kalah sama saya karena pameran saya 1 tahun. 2011 ya. 2011 beliau cuman 2010. Nah, itu menang saya, itu menang panjangnya tapi pendek pengalamannya, pendek ininya. Dan memang murid harus lebih unggul dari gurunya ya. Memang Anda waktu itu murid langsung Pak Edi Sunarso ya ketika di Institut Seni Indonesia ya? Langsung Pak Edi Sunarso masalah ini. Kemudian saya berpengalaman juga, saya juga abdinya Pak Edi Sunarso. Saya istilahnya ikut Pak Edi Sunarso itu hampir 8 tahunan. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Tonggo berdikari, yes, yes, yes. Kalau yang diarak oleh NTT itu? Ini. Jadi ini suatu pahlawan
pahlawan itu hilang, dibawa Belanda, tidak kembali lagi. Nah, kemudian dianggap ini itu belum meninggal beliaunya, pahlawan itu. Nah, sama orang Maumere, Merauke, Maumere NTT. Timur ya. Saya nyebut Merauke karena saya baru bikin patung juga di Merauke. 12 meter jadi ya agaknya. Nah, ini waktu saya datang patung ini, itu satu kecamatan bahkan 2 kecamatan itu semua warga itu menyambut patung ini. Dianggap itu pahlawan Teeku namanya, itu kembali. Dan disambut, kemudian disembelih berbagai macam pesta arak, macam-macam, semua satu kecamatan. Itu sangat antusias. Semacam pesta adat gitu ya. Jadi menggambarkan bahwa seni patung itu seni yang ya ada masyarakat yang menerima, ada yang enggak, tergantung dari persepsi orang macam-macam. Kalau ini sebetulnya apa ini Pak Dunadi? Ketika Anda tangan gini kemudian ada manusia tanda tanya itu. Itu sebenarnya saya menggambarkan hiruk pikuknya waktu pemilu kemarin. Bagaimanapun kita ributnya, bagaimanapun ya yang kita cari sebenarnya cuma satu. Berperang berbagai orang berapa, biaya sampai miliaran, yang dicari cuma satu. Itu pun yang dicari itu benar atau enggak? Belum tentu. Tapi bukan milih partai nomor 1 ya, Pak? Nomor 1, tapi orang, makanya itu mukanya saya kasih tanda tanya, bener apa enggak orang ini? Kalau yang di sana itu proses Pak Dunadi ya selama ini ya? Ini proses saya sebenarnya, saya itu berbasis di dalam realis. Ini waktu mahasiswa, saya basic saya realis, karena bagaimanapun belajar seni patung itu basicnya harus realis dulu, tahu anatomi, tahu ini, baru dalam tidak kepuasan, karena namanya seniman, namanya membuat suatu karya kan tidak ada suatu kepuasan. Nah, makanya untuk mencari jati diri itu gimana cara untuk mengolah suatu ini, akhirnya saya lari ke ekspresionis. Yang ini yang agak ada ekspresif. Tapi Anda kelihatannya memilih figur-figur yang tua gitu ya? Kenapa ini? Justru itu saya tertarik dengan budaya karena saya sendiri orang desa, orang yang prihatin juga, orang Jawa juga, tahu tata kromo, tahu kehidupan di desa itu kayak apa. Ya, saya sangat-sangat menghormati orang tua, karena orang tua itu bagaimanapun perjalanan hidup kan panjang dan liku-liku hidupnya, jerih payahnya itu membawa karakter seseorang. Saya rasakan juga karena saya sudah hampir tua juga, saya 50. Berarti kan juga mengenyam suatu kehidupan, jerih payahnya, jatuh bangunnya, gimana usaha, gimana kita ini berkarya. Nah, akhirnya saya menciptakan sesuatu sudah dari dulu. Saya tertarik sama orang dari segi keriputnya, dari segi karakternya, itu sangat-sangat menarik bagi saya. Kalau kita istilahnya membuat perempuan cantik, istilahnya laki-laki yang gagah, itu udah gampang. Ya, tapi kalau untuk membuat suatu karakter khas, nah itu kaitkan orang tua, itu makanya kita kaitkan dengan budaya. Contohnya ya, makanya dengan adanya pijitan, kemudian nutu, nah itu kan sekarang sudah hampir-hampir punah. Nah itu. Oke pemirsa, ini memang seorang Dunadi, caranya dia menghormati orang tua karena memang beliau adalah seorang Jawa, sangat khas sekali. Dengan bahasa patung, dengan bahasa yang dia visualkan melalui 3 dimensi, Dunadi menghormati orang tua. Memang seorang pematung bisa jadi menjadi agen perubahan. Seniman pematung bisa jadi seorang agen perubahan. Nah, Dunadilah ini sudah merintis jalan ke sana. Akhirnya saya Argo Pratomo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Dunadi.